Action. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Hari ini dalam kegiatan kami di PKD PJOK Pekalongan akan menyampaikan bagaimana kita sudah dapat model pembelajaran yang dinamakan SEM. Apa itu SEM? SEM dalam model pembelajaran yang kami ikuti adalah Sport Education Model. Dalam kegiatan berolahraga atau kegiatan olahraga yang akan ditawarkan adalah bagaimana kita akan memanajemen sebuah kegiatan sehingga dalam pembelajaran bisa mengenal, bisa lebih anak-anak bisa lebih mengalami, bisa lebih ada rasa kompetisi, juga bisa lebih mereka lebih tahu, karena ini sebenarnya sebuah model pembelajaran yang sederhana, tetapi pembelajaran ini bisa bermakna bagi anak-anak. Saya mengangkat tema Sport Education untuk generasi bermartabat. Sesuai dengan visi misi kita adalah unggul, kasih, dan bermartabat, maka saya mengangkat judul sebuah Sport Education untuk generasi yang bermartabat. Dari sini bagaimana kita akan mengetahui latar belakang kok mengambil seperti itu, kenapa? Itu latar belakangnya adalah pentingnya pembangunan karakter siswa melalui olahraga. PJOK berperan penting dalam pembentukan siswa yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki karakter unggul. Namun pembelajaran olahraga seringkali berfokus pada hasil kompetisi dan keterampilan teknis, sehingga nilai-nilai seperti sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab ini dilalaikan. Sport Education Model SEM hadir sebagai pendekatan inovatif yang memberikan pengalaman berolahraga yang bermakna. Dalam SEM, siswa tidak hanya menjadi pemain, tetapi juga berperan sebagai pelatih, wasit, ataupun pengelola tim. Model ini menanamkan nilai-nilai sesuai dengan visi sekolah unggul, kasih, dan bermartabat. Jadi dalam model ini latar belakangnya saya mau mengangkat model dan judul seperti itu adalah seperti ini. Kita tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi kita juga berorientasi pada proses. Dan diharapkan dalam pembelajaran model SEM ini kita juga berorientasi kepada siswa. Siswa itu diberi kebebasan dalam memilih mata pelajaran, keinginannya memilih apa yang dia senangi untuk dia pelajari. Apakah dalam pembelajaran itu dia hanya kepengen bermain sepak bola, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dia senangi itu, contohnya kita akan membuat dengan materi atletik. Dalam materi atletik, terus konteksnya adalah jalan atau lari. Dia akan mempunyai saya itu berminat di bagian apa? Sedangkan lari itu kan ada start, ada koordinasi gerakan, ada gerakan finish. Dari tiga ini dia akan lebih berkeinginan untuk memikirkan atau menyampaikan yang mana, belajar yang mana, di startnya atau di koordinasi gerakannya atau di gerakan finishnya. Kebebasannya seperti ini. Perannya kita adalah memberikan bimbingan kepada anak-anak. Jadi mereka itu kita akan masuk materi atletik tentang lari. Apa yang akan kamu pelajari? Dia akan membagi dirinya sendiri. Oh, aku akan suka mengetahui tentang gerakan startnya saja. Dia akan menggali semua potensi yang dia ingin tahu tentang start itu sendiri, sehingga dia juga bisa menjelaskan kepada temannya bahwa start itu yang baik dan benar itu seperti ini.
Yang kedua, dengan kegiatan SEM ini, anak-anak akan semakin tahu karena dia juga termasuk menggunakan sistem tutor sebaya. Dia akan menjelaskan kepada temannya. Kita yang suka tadi akan bisa menjelaskan kepada temannya si A, si B, si C, dan si D. Itu bisa. Sehingga karena diulang-ulang penyampaian mereka itu tidak sengaja diulang-ulang, maka dari itu dia akan lebih paham dan lebih mengetahui. Tetapi secara umum kegiatan atau model pembelajaran SEM ini secara umum ini bermain peran sebenarnya. Secara umum SEM ini bermain peran. Karena terus perannya bagaimana? Jadi kalau SEM ini secara utuh kita lakukan dalam sebuah kegiatan, SEM ini adalah ada yang menjadi seorang media, bagaimana akan mengelola sebuah pertandingan, bagaimana dia akan menjadi seorang pelatih, juga menjadi seorang supporter, juga pula menjadi seorang pelaku kompetisi itu sendiri. Bermain dari peran ini yang dia laksanakan, harapannya dari situ pengalaman bertanggung jawab, pengalaman dia mempunyai karakter yang baik, kepemimpinan, dan bagaimana kita itu mengolah emosi, permainan yang fair play itu benar-benar terlaksana. Karakter-karakter ini yang sangat-sangat dibangun untuk anak-anak. Apabila dalam kegiatan pembelajaran olahraga maupun pembelajaran bidang-bidang yang lain itu bisa dilaksanakan, akan lebih baik, dan saat dia berada di luar kegiatan sekolah dia juga akan menjadi karakter yang lebih baik. Itulah mengapa saya tertarik dengan SEM ini, karena benar-benar membangun karakter untuk anak-anak. Dari kegiatan SEM atau pembelajaran model sport education untuk meningkatkan karakter di SDK Santa Maria Santa Malang ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengembangkan karakter, keterampilan holistik, membantu siswa menguasai keterampilan teknis olahraga sambil memahami peran lain seperti pelatih, wasit, dan pengelola tim untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan kerjasama tim, membekali siswa dengan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan penyelesaian masalah dalam tim sehingga mereka mampu bekerja sama secara efektif berbagi situasi. Yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, membiasakan siswa dengan nilai-nilai kedisiplinan, sportivitas, fair play, kerjasama, tanggung jawab sebagai dasar karakter bermartabat. Yang keempat, membentuk generasi bermartabat menjadi olahraga sebagai pembentukan individu yang kompeten, berintegritas, dan bermoral tinggi, berkontribusi positif dalam karya-karya bermanusia. Ini tujuan program ini, sehingga dari kegiatan di sekolah, di luar dia juga mempunyai karakter yang baik. Itu harapan kegiatan yang saya rancang dalam sport education, dalam pembelajaran untuk menumbuhkan karakter ini.
struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama subjeknya adalah peserta didik yang akan kami libatkan adalah anak-anak kelas 6 sekolah dasar SDK Katolik Santa Maria Satu Malang. Waktu pelaksanaannya akan direncanakan 1 bulan, jadi 4 kali pertemuan. Yang ketiga adalah keterhubungan aset dalam program itu sangat penting. Aset kita, aset di sekolah ini sangat banyak, dan kalau kita akan melaksanakan kegiatan ini sangat-sangat bisa. Aset dari gedung sekolah, aset dari manusianya, aset dari perangkatnya, aset dari peralatan olahraganya, semua tercukupi. Lapangan, halaman besar, dan mempunyai aula itu salah satu aset yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh banyak sekolahan. Setidaknya kita mempunyai aset-aset ini, kita juga mempunyai rekan-rekan kerja yang selalu mendukung. Ini adalah aset terbesar yang bisa untuk digunakan dalam pembentukan karakter ini atau pembentukan pembelajaran seni untuk membentuk karakter. Ini sangat-sangat penting sekali. Kita lanjutkan. Struktur programnya adalah dirancang untuk mendukung keberlanjutan komunitas belajar dengan memanfaatkan keterhubungan aset dan sebuah ekosistem kolaborasi, yaitu pendekatan dasar fokus pada aset berbasis komunitas, sumber daya fisik, digital, manusia, dan sosial politik. Yang kedua, menerapkan prinsip kolaborasi, pembelajaran aktif, dan pengembangan kapasitas. Tahapan program, identifikasi aset dan keterhubungan, desain kolaboratif, implementasi program, evaluasi, dan umpan balik. Output program terjadinya keterhubungan yang produktif di antara aset komunitas. Yang ketiga, penguatan kapasitas belajar dalam komunitas berbasis kebutuhan nyata. Yang ketiga, peningkatan kompetensi peserta melalui eksekusi aset yang terstruktur. Harapannya nanti dalam pemanfaatan maupun dalam penggunaan alat-alat kita bisa memanfaatkan aset yang dimiliki secara benar dan bisa maksimal. Seringkali kita mempunyai aset tetapi kita hanya duit-duitan saja atau hanya sekedar punya, tetapi benar-benar kita manfaatkan secara maksimal. Sehingga aset yang kita punya ini rusak karena digunakan, bukan rusak karena dibiarkan. Begitu. Itu yang diharapkan. Lanjut. Pendukung keberhasilan atau yang dibutuhkan dalam program ini salah satu bentuknya fisik maupun non fisik. Yang fisik fasilitas bangunan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan, ruang guru, ruang administrasi, dan ruang bimbingan konseling, ruang UKS atau unit kesehatan sekolah itu kita punya. Yang kedua, fasilitas olahraga, lapangan olahraga, bola voli, bola basket, sepak bola maupun futsal, bulu tangkis itu ada. Area untuk aktivitas fisik seperti jogging, trek atau lempar tempat untuk senam kita juga bisa melakukan. Kita membuat semacam trek jogging di area lapangan ini seperti yang sudah biasa kami buat itu sangat bisa sekali, apalagi tentunya bisa memanjang itu sebagai alat untuk area jogging itu sudah bisa, atau ada lari bersama itu bisa. Yang ketiga, fasilitas teknologi, kita punya komputer atau laptop untuk pembelajaran, proyektor dan layar interaktif di ruang kelas, koneksi internet dan perangkat wifi, laboratorium multimedia kita juga punya. Jadi dari fisik ini kita sangat-sangat bisa memenuhi. Dan ini pemetaan aset ini
sudah dilakukan sebelum program ini dilaksanakan. Dan yang non fisik sumber daya manusianya dari kepala sekolah, teman-teman guru, administrasi maupun karyawan-karyawan yang lain selalu mendukung dan mempersiapkan keberadaan pengadaannya, dan itu yang sangat luar biasa. Kurikulum dan program kita dibagi menjadi kelompok kerja. Salah satunya adalah kelompok kerja untuk bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan bidang-bidang yang lain. Kementerian dan Dukungan kejaksanaan sekolah sudah kita jelaskan pada kegiatan-kegiatan pembelajaran pasti didukung oleh sekolah. Mungkin dari sini penjelasan saya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, monggo silakan. Saya ingin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Dari model sport education ini Pak, Ya, sebetulnya alasan apa yang utama yang mengakibatkan mengapa kita harus mengembangkan atau menggunakan model sport education ini Pak? nah, begini. Mengapa kita harus menggunakan sport education model ini? Sebenarnya begini alasannya. Yang pertama, apabila atau dalam bentuk ini sudah ada penelitiannya yang benar-benar valid, itu pembelajaran yang olahraga itu hanya mengutamakan dari segi hasil. Saya akan belajar sepak bola untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi dia tidak tahu teknik yang benar, pengetahuan umum dulu itu tidak tahu. Yang penting saya bisa berlari, menendang bola kuat, dan seperti teman yang lain aku bisa mengucap bola selesai. Tetapi dengan menggunakan program SEM ini, dia sudah tahu. Oh, yang saya kuasai itu apa? Bagian-bagian apa yang penting? Bagian-bagian mana yang lebih kuat? Terus cara berlatih saya harus bagaimana? Sampai di situ. Jadi latihan apa itu bukan peraturan dari pelatihnya saja, tetapi dia mempunyai target-target latihan sendiri. Satu hari Senin misalnya, saya berlatih dengan pelatih saya. Sedangkan latihan itu tidak selalu dengan pelatih. Saya hari Senin latihan dengan pelatih. Yang kedua, hari Selasa setelah pulang ke sekolah, saya akan latihan lari untuk kekuatan. Yang ketiga, hari Rabu saya latihan dengan pelatih lagi. Yang keempat, saya latihan fisik, dan yang kelima, saya akan mengembangkan untuk pelincahan. Itu terus menerus karena dengan saya terprogram, sehingga anak itu akan selalu dia itu mengembangkan bagian-bagian itu yang dia tidak sadari bahwa semua kegiatan yang dia rancang itu mendukung untuk menjadi pemain-pemain bola yang hebat, sehingga pas menjadi dia itu bisa berproses itu pasti dia akan lebih baik, lebih sukses, atau dia akan lebih mengambil itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Yang mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak. Monggo. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau bertanya, apa perbedaan yang mendasar antara pembelajaran olahraga tradisional dan model sport education? Kalau yang lama itu yang klasik ya, yang tradisional itu kita menentukan, misalnya kita mau belajar atletik lari, ya. Anak-anak kita akan belajar lari. Yang kita pelajari adalah lari itu apa? Dia hanya mendengarkan. Dia tidak akan mencari atau mencari tahu tentang lari itu apa, karena sudah disampaikan. Lari adalah kegiatan kita melangkah dengan ada saat waktu kedua kaki melayani udara, itu adalah lari. Yang kedua, kita harus latihan lari begini,
memacu dengan tarik di tempat dulu, setelah itu baru lari. Bagaimana untuk menciptakan kecepatan? Kita akan berlatih kekuatan menggunakan beban. Nah itu yang klasik. Tetapi dengan set ini dia akan mengetahui cara-cara untuk meningkatkan dirinya sendiri. Aku kepengen lebih cepat. Oh latihanku lebih cepat dari mana? Mereka akan mencari sumber media yang lain seperti internet yang tadi, fasilitas yang kita punya di lab komputer, kita juga di buku-buku modul, buku-buku paket itu sudah ada. Dia akan mencari tahu bagaimana dia akan menjadi lebih baik atau meningkatkan kecepatan lari lebih baik. Nah itu yang diharapkan. Sehingga dari situ semua untuk model SEM ini klasik dan yang tradisional dengan yang terbaru ini perbedaannya di situ. Kalau yang tradisional guru itu akan mendikte, tapi kalau yang modern anak-anak sendiri yang menentukan cara mencari sumber belajar yang dia kuasai dan dia mau. Apakah ini hasilnya akan berbeda? Tidak. Kalau yang klasik atau yang tradisional ini memaksakan, kalau yang modern ini dia bergerak sendiri sehingga mempunyai kesadaran secara mandiri. Begitu, Bu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Apa tantangan Pak Arsono dalam pelaksanaan atau pengimplementasian model ini? Tantangannya kalau di saya sendiri sebenarnya tantangan itu bisa berasal dari diri saya sendiri. Saya sendiri untuk menguasai atau keterbatasan dalam penguasaan set ini juga belum benar-benar menguasai secara matang. Biarpun saya sudah mengalami, saya sudah mempelajari, tetapi belum matang. Ini dari saya sendiri. Tetapi tantangan yang dari luar atau tantangan yang dari anak-anak, dia belum tahu cara bekerjanya untuk menjadi sebuah sebuah kepanitiaan atau sebuah kegiatan kompetisi yang dia laksanakan, dia selenggarakan sendiri, dia atur sendiri, dia siap-siapkan sendiri, itu belum. Dan yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya itu bisa benar-benar memberikan bimbingan kepada anak-anak ini. Dia bisa benar-benar tahu tugas-tugasnya dan dia bisa melaksanakan biarpun itu masih dalam pantauan kita. Adapun kegiatan SEM ini sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Contohnya kita akan melakukan pembelajaran SEM di bidang IPA. Nah, IPA ataupun yang lain itu bisa dengan model bazar. Bazar ini adalah bagian dari SEM. Bazar itu bazar ilmu namanya, bazar ilmu. Kita bisa buat kelompok dalam kelas itu, kita bisa buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk membuat mind map sebuah tema yang kita tentukan. Mereka biar berkelompok untuk membuat mind map dan mereka saling bertukar ilmu kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Dengan cara satu kelompok ini diutus 2 anak untuk kelompok yang lain juga selalu berputar mencari ilmu. Di situ ada catatan-catatan sendiri. Sehingga dalam bazar ini mereka juga memberikan ilmu, menerima ilmu. Nah itu bisa dikolaborasikan. Begitu Bu Yohana, apakah sudah paham? Ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ataukah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, untuk tantangan dan solusi, yang pertama adalah dalam usia sekolah dasar untuk menentukan pemahaman peran dan tugas serta tantangan itu sangat sulit. Bagaimana dia akan memahami tanggung jawab, dia akan memahami perannya itu juga sangat sulit. Apalagi kalau hanya sekedar pengetahuan dia tahu, tetapi kalau dia mempraktekkan dia tidak
masih belum apa itu, belum secara mandiri, masih harus ada bimbingan. Untuk solusinya memberikan pemahaman dan bimbingan sampai benar-benar penerapan dan pelaksanaan dapat jelas. Itu harapannya dalam sen ini juga bisa membentuk karakternya dari sana. Yang kedua adalah tantangan yang kedua adalah perubahan paradigma dalam pembelajaran, karena pada dasarnya anak sekolah dasar jika berolahraga hanya bermain. Orientasinya anak-anak untuk berolahraga itu hanya bermain, sehingga untuk tantangan saya dalam program ini, konsep dasarnya anak-anak itu hanya bermain, apalagi sepak bola saja. Tapi bagaimana kita akan menghadapi ini dengan selalu memberikan pemahaman dan tugas-tugas serta tanggung jawab dan selalu dipantau. Itu harapannya. Begitu Bapak Ibu, kegiatan ini, apakah dari kegiatan ini Bapak Ibu masih ada dua atau beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan? Sudah ya? Sudah jelas ya? Mungkin sudah monggo. Sudah, kalau ada nggak ada ya? Baik, kalau sudah tidak ada yang kalau sudah tidak ada yang apa itu bertanya, demikian Bapak Ibu semua yang saya sampaikan tentang model pembelajaran sport education model untuk generasi bermanfaat. Mungkin ini bisa menjadi pencerahan bagi kita, bisa menjadikan sebuah terobosan baru bagaimana kita menerapkan model pembelajaran ini dalam sebuah pembelajaran. Terlebih di kami kegiatan olahraga, dalam kegiatan olahraga. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas segala atensinya. Mari kita tutup kegiatan ini. Terima kasih kepada dan kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.